Halo Ces, di mana wae kalian berada? Apa kabar? Cagerte. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu lah tuh Kang Teteh. Cerita dibuka dengan menampilkan regu pasukan khusus kepolisian yang menerima surat tugas untuk menangkap seorang gubernur korup bernama Sandro karena terbukti melakukan korupsi dana rumah sakit. Tanpa menyejukkan kepanikan sedikit pun, Sandro justru menawarkan mereka secangkir kopi hidung panas. Kisah ini kemudian berfokus pada salah satu agen khusus yang turut terlibat dalam penangkapan siang itu, yaitu Miguel. Setelah perpegatan beberapa tahun lalu, Miguel kini harus membesarkan putri satu-satunya, Alice, seorang diri, karena mantan istrinya tidak mampu menanggung biaya hidup mereka. Keesokan paginya, Miguel bersama rekannya Edu melakukan interogasi terhadap Sandro. Berdasarkan data di lapangan, ia terbukti menggelapkan dana rumah sakit lebih dari 2 miliar dolar. Gelo, Tasya, 2 miliar loh, dalam bentuk dolar loh ini. Jika dana sebesar itu digunakan dengan jujur, mungkin tidak akan ada lagi kekurangan obat dan perlengkapan medis. Antrian panjang serta penundaan layanan akibat minimnya dana operasional bisa dihindari, sehingga tidak ada pasien yang meninggal karena terlambat mendapat penanganan. Bukannya menunjukkan penyesalan setelah digenggrehekeun, Sandro malah menyalihkan pembicaraan dengan menyalahkan gubernur sebelumnya yang meninggalkan defisit keuangan besar. Belum sempat Miguel mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, Kapten tiba-tiba menarik mereka keluar dari ruang interogasi dengan alasan pengacara telah mengambil alih kasus tersebut. Setibanya di rumah, Miguel kembali menjalani rutinitasnya sebagai ayah yang sangat piawai membuat Alice merasa nyaman. Tak lama kemudian, mantan istrinya datang berkunjung, yang kita panggil saja Yuni. Selain menjenguk, Yuni juga mengajak Miguel dan putri mereka untuk menonton pertandingan bola yang akan digelar di kota ini beberapa hari lagi. Keesokan paginya di kantor polisi, Miguel dan Edu dibuat sangat kecewa ketika kepala polisi, yang kita panggil saja Johnny, mengumumkan bahwa kasus Sandro akan ditangguhkan dan kemungkinan hanya dipindahkan ke lembaga masyarakat. Mereka sempat memprotes karena para agen telah menghabiskan berbulan-bulan mengumpulkan bukti. Namun Johnny, yang entah menerima suap berapa dolar, justru memberikan tugas baru berupa penanganan sengketa kepemilikan tanah sebagai upaya pengalihan isu. Karena hari ini merupakan jadwal pertandingan, Miguel yang masih bertugas meminta Edu melanjutkan evakuasi pembebasan lahan tanpa dirinya, sementara Yuni akan menyusul belakangan. Ia dan Alice pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena lalu lintas sedang macet parah dan tiba-tiba, seorang menembak jitu menembak Alice hingga tumbang. Beruntung, Miguel masih sempat membawanya ke rumah sakit dan meminta perawat segera melakukan tindakan. Namun, hal menyedihkan terjadi ketika pihak rumah sakit hanya membersihkan luka Alice di koridor dengan alasan keterbatasan ruang dan peralatan operasi, hingga sang anak meninggal karena kehabisan darah. Saat Miguel dan Yuni masih diliputi duka, Johnny, sang kapten, justru membebaskan Sandro dengan alasan kurangnya barang bukti. Malam harinya, Edu sebagai sahabat dekat datang menemuinya dan berjanji akan menemukan pelaku dengan cara apapun. Namun Miguel langsung menegaskan bahwa bukan peluru yang menyebabkan Alice meninggal, melainkan kehabisan darah karena tidak segera mendapatkan operasi. I swear, it wasn't the bullet that killed her. She bled to death waiting in the hallway. Lolos diri jerat hukum, Sandro justru menggelar konferensi pers untuk mengumumkan bahwa dirinya akan maju sebagai calon presiden pada periode berikutnya. Langkah nekat itu langsung memicu gelombang demonstrasi besar dari masyarakat. Secara kebetulan, Miguel yang sedang cari angin melintas di lokasi dan menyaksikan langsung jalannya aksi. Bukannya membantu rekan sesama polisi meredakan situasi, Miguel yang sudah muak dengan ulah Sandro malah berpihak kepada warga hingga keributan besar pun tak terhindarkan. Dan ya, ketika polisi menembakkan bom asap, Miguel tanpa sengaja menemukan masker penutup wajah anti gas lalu segera memakainya.
Bukannya mundur untuk menyelamatkan diri, ia justru makin brutal menghajar para polisi. Sebagian warga ikut terlibat baku hantam, sementara yang lain sibuk merekam demi segera mendapat FYP di TikTok. Satu persatu pendemo di barisan depan berhasil diamankan polisi, tetapi tidak dengan Miguel yang sudah benar-benar gelap mata. Dengan senjata berat yang sempat direbut, ia memanjat tiang gedung dan berniat menghabisi Sandro. Setelah menembangkan 3 penjaga di pintu depan, Miguel tinggal mencari posisi Sandro. Melihat seluruh pengawalnya sudah dilumpuhkan, Sandro yang hanya bisa berengah-engah di hadapan publik langsung tak berkutik ketika Miguel nenggal Huluna hingga tewas dan mamam Tasya. Keesokan harinya, kantor polisi dipenuhi warga yang diduga terlibat dalam aksi demo serta kematian Sandro malam sebelumnya. Saat melihat seorang wanita muda dengan gerak-gerik mencurigakan yang terus memperhatikannya, Miguel segera membawanya ke ruang interogasi. Wanita tersebut bernama Nina, seorang sarjana komputer sekaligus peretas yang bekerja di sebuah toko buku. Entah bagaimana Nina bisa terseret dalam aksi demonstrasi itu. Namun, Miguel benar-benar panik ketika Nina mengetahui bahwa dirinya adalah pria bertopeng yang membuat kekacauan berdasarkan rekaman mobile yang kini berada di tangan polisi. Setelah Nina memberikan sandi mobilenya, Miguel melepaskannya dengan alasan tidak ditemukan barang bukti. Setibanya di ruang penyitaan, ia akhirnya menemukan mobil tersebut dan melihat rekaman lengkap saat ia memakai topeng dan menjalankan aksinya. Nina sendiri baru tiba di toko dan langsung dimarahi atasannya karena datang terlambat. Seusai jam kerja dan saat Nina dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Miguel yang memintanya masuk ke mobil untuk meminta bantuan. Mengetahui Nina ahli meretas, Miguel ternyata diam-diam telah mencuri laptop milik Sandro dan meminta Nina memeriksa seluruh datanya. Awalnya, Nina hanya menemukan beberapa foto yang tampak tidak penting, seperti kucing peliharaan, bola bowling, dan aktivitas golf yang dikirim Sandro kepada pejabat lain. Namun, karena curiga dengan foto-foto yang terus dikirim berulang, Nina akhirnya berhasil mengungkap fakta mengejutkan. Seluruh data keuangan yang hilang ternyata disembunyikan menggunakan steganografi, yakni teknik menyisipkan daftar rahasia di dalam file gambar. Itu steganografi. Setelah mengantongi daftar nama para pejabat korup yang menjadi targetnya, Miguel pulang ke rumah dan mulai menyiapkan seluruh perlengkapan taktis untuk menjalankan misinya. Ia juga membawa topeng gas guna menyamarkan identitas aslinya, lalu menuju sebuah tempat yang akan dijadikannya markas. Usai menempelkan foto-foto target di dinding, Miguel menyiapkan berbagai senjata api, termasuk iPod klasik yang selalu menemaninya saat beraksi. Tanpa sedikit pun keraguan, Miguel kini benar-benar berubah menjadi sosok berbeda dan malam pembantaian pun dimulai. Dalam satu malam, ia berhasil menghabisi 4 pejabat korup sekaligus tanpa meninggalkan jejak berarti. Take the car, I can help. An unidentified assailant shot him in his bathroom. He's been called The Awakener. Keesokan harinya di kantor polisi, Johnny dibuat benar-benar bingung saat melihat berita nasional tentang pembantaian semalam. Bahkan, beberapa sumber menjuluki pelakunya sebagai The Awakener, alias Sang Pembangkit. Menjelang siang, Miguel mendatangi toko Nina untuk kembali meminta bantuannya. Target berikutnya adalah seorang ibu menteri yang selalu dikawal ketat oleh bodyguard kepercayaannya. Berdasarkan informasi yang dimiliki Miguel, sang ibu akan mengadakan pertemuan pribadi di salah satu hotel ternama. Karena itu, Miguel meminta Nina meretas kamera CCTV di lokasi tersebut. Malam harinya, tepat ketika Miguel bersiap menjalankan aksinya, Edu yang sedang menelusuri foto para korban akhirnya menyadari siapa target The Awakener berikutnya. Dari sekian banyak nama pejabat tinggi, hanya ibu menteri itulah yang memiliki hubungan paling erat dengan Sandro. Sesampainya di depan hotel, Nina mulai membobol sistem CCTV agar Miguel bisa masuk tanpa hambatan. She came in alone.
Ternyata, Ibu Menteri sedang melakukan pertemuan tertutup dengan ketua partai bernama Antero Gomez. Setelah kematian Sandro, Gomez ingin sang ibu membantu mendorong putranya maju sebagai calon presiden dan mencoba menyuapnya dengan uang dalam jumlah besar. Saat Miguel bergerak menuju ruangan Ibu Menteri, Nina tiba-tiba memberi peringatan bahwa mereka kedatangan tamu lain. Siapa lagi kalau bukan Edu yang jelas berniat menghentikan aksi The Awakener. Dan tiba-tiba... Hands up! Miguel sempat tertembak di bagian bahu, tetapi akhirnya berhasil meloloskan diri setelah menjatuhkan tubuhnya dari atas tangga. Nina sendiri sudah lebih dulu berada di markas. And be arrested. Menyadari dirinya menjadi target The Awakener, Gomez segera memerintahkan seorang pembunuh bayaran bernama Oliveira untuk melacak dan menghabisi Miguel secepat mungkin. Sementara itu, putra Gomez justru tampak tidak antusias ketika ditunjuk sebagai kandidat calon presiden. Sebagai sosok yang telah lama berkecimpung di dunia tarik suara, sang anak memang tidak tertarik pada politik dan tiba-tiba meninggalkan pertemuan. Ketika Gomez mencoba membujuknya dengan iming-iming uang hasil korupsi, tiba-tiba Miguel berhasil menembak putra tersebut, tetapi Gomez masih berhasil lolos dari maut. Tak lama kemudian, Oliveira menemukan jejak terakhir ponsel Nina yang mengarah ke sebuah toko buku. Namun karena yang ditemuinya di sana adalah pemilik toko, ia tetap membunuhnya tanpa ampun. Akibatnya, saat Nina tiba di toko, ia benar-benar terkejut melihat bosnya sudah tewas bersimbah darah. Ia pun segera menuju markas Miguel untuk memperingatkan bahwa mereka berada dalam bahaya. Tanpa menyadari, Oliveira dan anak buahnya diam-diam mengikuti sejak tadi. I think you need to get out of here. Terjadilah baku tembak sengit di antara mereka. Nina berhasil mengamankan diri ke ruangan lain, sementara Oliveira terus melakukan pengejaran. Tersisa satu penjahat yang berjaga di pintu depan, Miguel diam-diam menyergapnya dari belakang hingga akhirnya beres menghabisi semua kroco. Miguel segera mencari Nina dan mendapati Oliveira sudah lebih dulu menangkapnya. Rupanya, Oliveira cukup licik dengan menawarkan kesepakatan kepada Miguel. Jika ingin Nina dilepaskan, Miguel harus menghabisi rival calon presiden pada debat mendatang. Setelah kematian putranya, Gomez kini berniat mencalonkan dirinya sendiri. Setelah Miguel dan Oliveira pergi, Edu bersama para petugas datang memeriksa TKP karena menerima laporan warga yang mendengar suara tembakan. Edu benar-benar terkejut saat menemukan iPod klasik milik Miguel terletak di atas meja. Saat itulah, Edu sadar bahwa sosok The Awakener alias sang pembangkit tidak lain adalah Miguel, rekan kerjanya sendiri. Meskipun sudah mengetahui fakta tersebut, Edu memilih merahasiakannya dari Johnny dan petugas lain karena ingin memastikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ketika hari debat Capres tiba, Edu yang memang ditugaskan berjaga diam-diam menyisir seluruh ruangan seorang diri demi mencegah Johnny menemukan Miguel lebih dulu. Dugaan Edu akhirnya berbukti. Miguel kembali bergerak. Saat ini ia sudah berada di atas gedung dan mulai menjatuhkan satu persatu polisi yang berjaga. Setelah seluruh persiapan selesai, target yang harus dieliminasi ternyata seorang capres wanita jujur yang berpotensi membawa negara ke arah lebih baik. Ketika Miguel hendak membidik Gomez untuk dihabisi, tiba-tiba Edu muncul dan berhasil menggagalkan tembakan itu. Sempat terjadi baku hantam singkat, Miguel akhirnya membuka topeng gas khasnya karena Edu sudah mengetahui semuanya. Edu berusaha membujuknya agar menghentikan kegilaan ini dan membiarkan polisi menjalankan tugasnya. Namun Miguel, yang juga anggota kepolisian, merasa selama ini mereka hanya dijadikan boneka oleh para pejabat korup. Sehingga tak jelas apa yang sempat berkecamuk dalam diri Miguel. Tetapi tepat sebelum ia menarik pelatuk, Edu lebih dulu melepaskan tembakan peringatan.
yang membuat siaran langsung debat capres mendadak offline. Mengetahui Miguel gagal menuntaskan tugasnya, Oliveira mengangkat pistol dengan niat menghabisi Nina. Tetapi, ya, berkat pecahan lampu bohlam yang sejak tadi digenggam Nina, ia berhasil meloloskan diri dan justru menghabisi Oliveira dengan cukup brutal. Larut malam, Miguel akhirnya berhasil ditangkap dan digiring ke kantor polisi untuk diadili. Keberhasilan ini tidak lepas dari keputusan bijaksana Edu. Beberapa pekan setelah penangkapan Miguel, Gomez resmi terpilih menjadi presiden berkat dukungan penuh Ibu Menteri dan koalisi partai. Sementara itu, Miguel tetap fokus melatih fisik dan mentalnya meski kini mendekam di penjara. But with 7 states left to cast their Suatu malam, Johnny menyuruh anak buahnya membawa Miguel ke ruang interogasi. Bukannya memberi keringanan hukuman, Johnny, yang sejak awal sudah menerima uang sogok dari Gomez, justru melampiaskan amarahnya dengan memerintahkan anak buahnya menghajar Miguel hingga babak belur. Miguel, corruption is a Yang membuat Johnny kesal, apa yang dilakukan Miguel sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Beberapa orang memang dianggap pantas mati ketika sudah tidak sejalan dengan pemegang kekuasaan. Namun, karena Miguel dinilai salah memilih pihak, Johnny pergi sambil menyuruh anak buahnya menghabisinya. Tetapi, shot in self-defense. setelah melumpuhkan anak buah Johnny, Miguel menuju ruang senjata dan mengambil sebanyak mungkin persenjataan yang bisa dibawa. Gelap mata dan nafsu kepegung itulah yang kini menguasainya. Tanpa banyak pikir, ia bergerak menuju gedung parlemen dengan niat menghabisi Gomez yang saat ini sedang cekekak-cekikik menikmati jabatan barunya. Usai menumbangkan para penjaga di pintu bawah, Miguel kembali mengamuk dengan menembaki seluruh pengawal terakhir di pintu masuk. Sementara itu, Gomez panik mengisi ulang pistolnya. Seorang pejabat yang disuruh mengunci pintu ruang pribadi justru harus bernasib sial. Karena kini tersisa Gomez seorang diri dengan pistol yang pelurunya sudah habis. Pada momen inilah, Gomez akhirnya mengakui bahwa semua perbuatannya memang tidak bisa dibenarkan, baik di mata hukum maupun rakyat. Meski sudah memohon ampun, Miguel yang sejak awal berpihak pada masyarakat tertindas tanpa ragu menghabisi bebenguk si Gomez ini. Dan ya, tepat saat Gomez tewas, puluhan penjaga presiden sudah mengepung Miguel dari belakang dalam posisi siap menembak. Mereka tidak menyadari bahwa sebelum memasuki gedung, Miguel telah memasang bom di beberapa titik strategis yang bisa diledakkan kapan saja. Sehingga ledakan dahsyat menghancurkan gedung parlemen, sekaligus menutup seluruh perjuangan Miguel selama ini. Edu yang datang terlambat hanya bisa terpukul karena tak sempat menyelamatkan sahabatnya. Because in a way, it was actually just like... So he took matters into his own. But until then... Tamat para koruptor yang biadab dan sangat pike anjing. Here, a country where everything